Ikhlas itu bukan pertanda kekalahan, tapi ikhlas adalah sebuah kemenangan besar. Karena dengannya, kita akan terus berusaha agar mendapatkan yang jauh lebih baik. Selamat datang di podcast Sedara, podcast anak Belitong yang menemanimu karena kita bersedara. Di episode pertama, di podcast Sedara kita akan membahas tentang belajar mengikhlaskan. Kawan-kawan, dalam hidupnya siapa sih yang tidak ada masalah? Meskipun kita nak hidupnya berjalan baik-baik aja gitu, mulus, tidak ada masalah, tidak ada beban. Namun pada kenyataannya hidup kita ini tidak akan berjalan baik-baik aja gitu. Tidak akan ada yang tahu pula, bahkan pribadi itu sendiri gitu. Seorang peramal, seorang dukun pun itu tidak akan bisa nebak secara akurat gitu gimana perjalanan hidup kita. Kayak aku ambil contoh nih, misalnya peristiwa kita kehilangan. Peristiwa kehilangan itu kan merupakan sesuatu yang pasti gitu, meskipun kita tidak ada yang nak itu terjadi, entah kemarin, entah sarina, entah isok, kita tidak ada nak kan tahu. Setiap dari kita tuh pasti bisa ngerasain, terutama kehilangan seseorang yang kita sayang. Ya bukan cuma pacar, bukan orang tua, saudara, tetangga, kawan dekat, kawan dek jauh. Pasti kita bisa ngerasain. Siapa gitu yang bisa menghindar gitu? Tak ada yang bisa. Semua itulah masuk rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semua garis kehidupan kita tuh pasti ada alasan. Tak akan ada gitu semua peristiwanya kebetulan aja terjadi gitu. Jika kawan-kawannya lo mengerti tentang apa nak terjadikan hidup kawan-kawannya sekarang, percayalah, kelak suatu saat kita baru sadar ngapa itu tuh terjadi ke hidup kita. Karena rencana Allah tuh lebih indah, rencana Tuhan tuh lebih indah dari apapun. Ya sebenarnya hal ini terjadi dengan diri aku. Aku sedang berjuang mengikhlaskan orang yang sedang aku perjuangkan. Terkadang kita sebagai manusia ini rajin kelupaan. Lupa bahwa hidup kita ini tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita juga rajin kelupaan bersyukur lah diberi kesempatan hidup, lah kelupaan menikmati setiap momen yang terjadi, dan ya kita rajin kelupaan bersyukur dengan hal tersebut. Itu terjadi dalam hidup aku. Dan ketika sesuatu atau seseorang itu menghilang, ya kita cenderung menyalahkan keadaan gitu. Itu terjadi dalam kehidupan aku gitu. Ketika orang yang aku perjuangkan memutuskan untuk pergi, aku berada di titik paling rendah. Aku tak bisa menerima semua. Tapi ya aku harus sadar bahwa yang pergi biarkan pergi, dan jangan pernah mengharapkan kembali, apalagi sampai memaksa. Perihal mengikhlaskan dan melepaskan, semuanya harus fokus pada proses penerimaan. Sebuah seni mengikhlaskan tuh butuh proses dan perjuangan. Terkadang juga perlu pengorbanan. Tak jarang biasa perasaan itu yang harus kita korbankan. Orang bijak pernah mengatakan, sejauh mana kamu bisa menerima, sejauh itu pula kamu bisa mulai mengikhlaskan. Sebenarnya bukan cuma mengikhlaskan apa yang terjadi dalam hidup kau, apa yang pergi dalam hidup kau, tetapi juga hal lain
kayak ditolak, kayak kalah, ataupun kegagalan-kegagalan lain gitu. Kita tidak bisa memaksa kepada Tuhan untuk nuruti semua keinginan kau. Karena emang bukan kita Tuhan gitu. Sulit memang sulit. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa untuk mengikhlaskan apa yang sudah pergi dan diambil dari diri kamu. Tuhan telah bikin skenario yang sangat indah untuk dirimu. Sebelum kita dikandung, sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan telah kayak punya master plan gitu dalam hidup kita. Baik itu dari bayi, ke batita, ke balita, ke remaja, sampai ke tua. Percaya aja pokok, hidup kita nih mirip kayak lukisan. Lukisan tuh tidak akan indah tanpa ada gradasi warna. Ya sama kayak hidup kita. Kita harus nak ngejalani dinamika kehidupan kita. Pasang surut, warna-warni ya. Karena menurut nano-nano nih, hidup kita no banyak rasa. Legowo lah kawan. Ikhlaskan. Kalau memang hari ini nih kita gagal, kemari kita isak gagal, kemari pula kita isak gagal, ya kita mesti coba lagi. Pak Prabowo aja udah berapa kali nyapres gitu, tidak pernah beliau menyesal gitu untuk nyapres. Kalau hari ini ada yang harus pergi dari kita, meski kita tidak nak menginginkan itu, ya kita ikhlaskan aja, kita legowo aja. Walaupun memang itu berat, walaupun itu memang sakit, tapi mungkin memang sudah saat dia untuk pergi, menikmati hidup dia, mencari kebahagiaan yang lebih daripada yang kita beri. Kalau memang kita kecewa karena kita sudah kehilangan yang kita inginkan, atau kita gagal mendapatkan apa yang kita inginkan, ya memang wajar gitu. Ya kita cuma manusia. Tapi kita harus pintar-pintar mengendalikan emosi kita. Jangan sampai emosi kita yang justru mengontrol diri kita. Takut hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Menerima keadaan tuh adalah hal yang paling mendasar dalam hidup kita. Ketika kita lah bisa menerima keadaan kita, secara perlahan kita bisa menyadari dan merelakan serta mengikhlaskan yang terjadi. Semuanya lah pasti dilukiskan, lah dituliskan, lah ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa. Sejauh apapun kita nak bersembunyi, nak dikelekak mana kita bersembunyi, kita tak akan bisa berlari. Kalau memang lah waktu, pasti akan terjadi. Usah takut gagal, usah takut sakit hati. Karena pada saat nanti, semuanya pasti berganti. Langit tak akan selama hujan, badai ini pasti berlalu. Pelaut nok tangguh pun, itu dihasilkan bukan dari laut yang tenang kawan-kawan, tapi laut yang bergelombang. Takdir Allah tuh pasti indah. Takdir Tuhan kita tuh pasti indah. Jangan pernah menghindar apalagi berlari gitu. Karena sejauh apapun kita menghindar, pasti akan bertemu dengan takdir. Ikhlaskan aja agar bisa melegakan dan menjalani hari-hari kawan. Semakin kita menerima keadaan, semakin kita bisa pasrah dan mengikhlaskan kehendaknya. Bukan memaksakan apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Dia mengerti apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Saya Fadlan Zamzami, podcast Saudara akan menemani kawan-kawan karena kita saudara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.